warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi tugas observasi koperasi kami yang beranggotakan Abi Ristiani, yang mana dia sakit tidak masuk. Lalu ada saya Tiara, lalu ada Sana Indah Panjawati, Tinurjana, dan langsung saja kita ke isinya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koperasi merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki sekaligus oleh anggota yang tergabung di dalamnya. Koperasi memiliki banyak jenis seperti koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi unit desa, koperasi serta usaha, hingga koperasi simpan pinjam. Berbagai jenis koperasi tersebut dibedakan berdasarkan kepentingan ekonomi maupun usaha yang dijalankan. Secara umum, koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu jenis koperasi yang familiar di kalangan masyarakat yakni koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini kerap dikenal sebagai koperasi kredit. Pada kesempatan observasi kali ini kami berkesempatan mendatangi salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Majalengka yang beralamatkan di Komplek Ruko Jatiwangi Square, Blok A, nomor 6, Desa Surtawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Telepon 0813-9861-6837. Nama koperasinya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Jenis koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam yaitu koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman ke anggotanya. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan ke anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi Makmur Mandiri didirikan atas gagasan dan ide dari Dr. Andes Unggul Naibako MM. Setelah bekerja selama lebih dari 20 tahun di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan melihat keadaan perusahaan yang sudah mulai tidak sehat serta banyaknya anggota khususnya dan masyarakat umumnya yang belum mempunyai pekerjaan, timbul keinginan untuk mengurus suatu lapangan kerja. Maka pada tahun 2005 mencoba membuka kantor cabang koperasi bersama Mandiri atau KBM berkantor di rumah sendiri di Perumahan Jaya Asri 1 Tambun, dan pada tahun 2008 memindahkan kantor ke Ruko Niaga Kalimas Bekasi Timur. KBM adalah koperasi yang dimiliki oleh sesama karyawan kantor pusat BAJ. Selanjutnya akan dibacakan proses yang ditawarkan oleh koperasi. Produk yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam Makmur Mandiri adalah tabungan itu sendiri berasal dari anggota koperasi. Kemudian selain tabungan, produk lainnya yang ditawarkan adalah deposito atau angsuran berjangka dari mulai 4, 6, 8, 10, 12, dan 18 bulan. Kemudian cara mengetahui angsuran pembiayaan pada koperasi, adapun angsuran diberikan oleh koperasi simpan pinjam yaitu D. Mengetahui persyaratan meminjam pada koperasi. Yang pertama itu berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi. Yang kedua, mengisi formulir proposal pengajuan pinjam dana yang tersedia. Kemudian kartu tanda penduduk itu harus ada ya. Yang keempat, kartu keluarga atau KK. Kemudian persiapan berkas-berkas sebagai jaminan seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, dan lain-lain untuk sebagai jaminannya. Kemudian proposal pengajuan pinjam dana berisi tujuan penggunaan dana yang didapatkan nantinya. Dan yang terakhir, untuk meminjamkan dana yang dibutuhkan
si peminjam biasanya koperasi memutuskan setuju atau tidak dilihat dari beberapa pendapatan dan pemasukan si peminjam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ida. Selanjutnya ada visi-misi dari koperasi itu sendiri. Visinya yaitu kami adalah menjadi salah satu koperasi terbaik di Indonesia. Misinya yaitu menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia dan mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional. Motonya yaitu maju dan bertumbuh bersama anggota. Selanjutnya yaitu mengetahui sumber dana koperasi. Untuk koperasi itu sendiri bukanya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5. Ketika Sabtu mereka dari jam 8 sampai jam 12. Untuk Minggu itu tutup. Jam buka dapat berubah ketika ada Idul Adha atau acara-acara lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya sendiri. Dari anggota koperasi yang pertama terjun langsung ke lapangan melalui penyebaran brosur, yang kedua melalui para anggota atau dari mulut ke mulut, yang ketiga melalui media sosial. Yang berikutnya yaitu bagaimana cara mengatasi anggota yang bermasalah. Yang pertama ajak komunikasi, yang kedua penyelesaian melalui musyawarah, yang ketiga dukungan dan pendampingan, yang keempat pengawasan dan penegakan aturan, yang kelima sanksi atau penghukuman anggota. Sekian dari kami penjelasan tentang observasinya. Lalu kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya, silakan. Sian. Ya, silakan Regina. Bisa Regina saja izin bertanya. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan anggota koperasi berhenti menjadi anggota? Selanjutnya, yang kedua. Baik, nama saya Gideon Fauji. Saya ingin bertanya, bagaimana peran koperasi dalam perekonomian Indonesia menghadapi era globalisasi saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan langsung dulu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Regina ya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anggota koperasi berhenti menjadi anggota, yaitu yang pertama ketidakpuasan terhadap pelayanan atau manajemen koperasi. Yang kedua perubahan kondisi keuangan atau ekonomi pribadi. Kemudian yang ketiga ketidakcocokan dengan nilai dan tujuan koperasi. Yang keempat keterbatasan waktu atau komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Yang kelima pemindahan tempat tinggal atau pekerjaan ke daerah yang jauh dari koperasi. Dan yang terakhir ketidakcocokan dengan anggota lain atau konflik dengan anggota koperasi yang lainnya. Bagaimana jawabannya? Apakah puas? Puas teh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Pertanyaannya bagaimana peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dalam menghadapi era globalisasi saat ini? Di era globalisasi pada saat ini perkembangan sistem perekonomian di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari peran sistem koperasi sebagai landasan perekonomian rakyat. Koperasi pada hakikatnya dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan membantu meringankan perekonomian semua anggota dan masyarakat. Bagaimana? Jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.